Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di Sumatera Barat. Berlokasi di Jalan Simpang Alai Cepak Tangah Pauh Padang, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat didirikan pada 6 September tahun 2000. Pada awalnya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat bernama Balai Bahasa Padang. Sejak tahun 2014 berganti nama menjadi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2016 berganti nama menjadi Balai Bahasa Sumatera Barat. Selanjutnya tahun 2018 berganti lagi menjadi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat memiliki visi menjadi lembaga yang unggul di bidang kebahasaan dan kesastraan dengan misi mengembangkan, melindungi, meningkatkan mutu, sikap positif dan keterlibatan masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melakukan pengkajian dan penelitian sebagai upaya pendokumentasian dan pemetaan bahasa dan sastra di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, juga melakukan penyusunan kamus bahasa daerah, yaitu Kamus Bahasa Minangkabau, Kamus Pelajar Bahasa Minangkabau, Kamus Ungkapan Bahasa Minangkabau, dan pada tahun ini sedang merampungkan Kamus Bahasa Mentawai. Dalam bidang pengembangan bahasa dan sastra, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan penerjemahan berbagai teks dalam bahasa daerah dan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menjalankan tugas pemasyarakatan bahasa Indonesia dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan bahasa dan sastra Indonesia, pembinaan komunitas literasi, lomba bahasa dan sastra, uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI, penghargaan wajah bahasa, pemilihan duta bahasa, serta kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga lainnya. Dalam pelaksanaan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Sumatera Barat, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan layanan kebahasaan dan kesastraan. Layanan yang disediakan antara lain penyediaan ahli bahasa, penyuluh bahasa dan sastra, penerjemah bahasa, pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, juri lomba kebahasaan dan kesastraan. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat juga menyelenggarakan UKBI bagi pelajar, mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan bahan informasi kebahasaan dan kesastraan dengan menerbitkan jurnal ilmiah kebahasaan dan kesastraan, yaitu Jurnal Ilmiah Salingka yang telah terakreditasi Sinta 3. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat juga menerbitkan buku hasil sayembara dan bengkel sastra. Informasi kebahasaan dan kesastraan lainnya juga disediakan dalam bentuk daring melalui media sosial seperti laman Facebook, Instagram, dan Twitter. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat memiliki staf sebanyak 40 orang, 33 orang berstatus PNS dan 7 orang PPNPN. Staf PNS Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat tersebut terdiri atas 2 orang pejabat struktural, 20 orang tenaga teknis, dan 11 orang tenaga administrasi. Kegiatan Kamus dan Istilah Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan Kamus Bahasa Minangkabau dan penyusunan Kamus Bahasa Mentawai. Pengembangan Kamus Bahasa Minangkabau adalah penerbitan Kamus Minangkabau Indonesia revisi ketiga. Revisi dilakukan berupa penyempurnaan pendefinisian, pembetulan kelas kata, pelafalan, penambahan contoh, dan penambahan entry. Saat ini tim sudah sampai tahap penyuntingan dan pengaturan tata cetak.
Penyusunan Kamus Bahasa Mentawai juga akan melahirkan dan mencetak Kamus Bahasa Mentawai Indonesia edisi pertama. Proses yang sudah dilakukan adalah pengumpulan data, identifikasi kosakata, dan verifikasi. Tim telah menjadwalkan lokakarya yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Cetakan perdana Kamus Mentawai Indonesia ini akan merangkum lebih kurang 5.000 entry. Untuk UKBI pada tahun ini, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 kegiatan, yaitu sosialisasi UKBI adaptif dan pelaksanaan UKBI bagi pelajar. Pelaksanaan sosialisasi UKBI Adaptif Merdeka ditujukan bagi tenaga profesional dan calon tenaga profesional, badan publik, dan para pemangku kepentingan seperti Kepala SLTP dan SLTA di Kabupaten Tanah Datar, Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang. Sedangkan pelaksanaan tes UKBI juga telah dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, dan Payakumbuh dengan total peserta sebanyak 3.000 orang. Kegiatan Bahasa dan Hukum merupakan salah satu kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun ini. Kegiatan yang telah berjalan adalah sosialisasi layanan profesional bahasa dan hukum bagi lembaga terkait. Tujuan sosialisasi tersebut antara lain adalah memberikan wawasan pada lembaga terkait tentang bahasa dan hukum. Penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat berdampak pada masalah hukum, bahkan permasalahan tersebut dapat berakhir di jeruji besi atau penjara. Sosialisasi telah dilakukan pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Setiap kegiatan diikuti oleh 20 orang peserta dari 20 lembaga terkait. Narasumber di setiap kegiatan terdiri atas 4 lembaga terkait, yaitu Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Polres, Kejaksaan, dan Kominfo. Di samping kegiatan sosialisasi, KKLP Bahasa dan Hukum juga memberikan layanan ahli bahasa pada berbagai kasus hukum. Beberapa lembaga yang sudah memanfaatkan layanan tersebut adalah Polda Provinsi Sumatera Barat, Polres Kota Padang, Polres Kabupaten 50 Kota, Polres Payakumbuh, Polres Tanah Datar, Kejaksaan Padang Pariaman, dan Lembaga Pengacara Hukum di Painan. Kegiatan pemasyarakatan bahasa selalu dan kembali dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 ini. Kegiatan ini dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu penyuluhan bahasa Indonesia bagi tenaga dan calon tenaga profesional, diseminasi penggunaan bahasa Indonesia pada ruang atau badan publik, dan bimbingan teknis pesuratan. Kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia bagi tenaga dan calon tenaga profesional diikuti oleh guru di kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Diseminasi penggunaan bahasa Indonesia pada ruang atau badan publik diikuti oleh lembaga atau instansi pemerintah, kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Bimbingan teknis persuratan diikuti oleh tenaga tata usaha di Kota Padang. Kegiatan pemasyarakatan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini adalah bimbingan teknis persuratan bagi tenaga tata usaha pada instansi pemerintah di Kota Padang, penyuluhan bahasa Indonesia bagi tenaga dan calon tenaga profesional di Kabupaten Sijunjung, diseminasi penggunaan bahasa Indonesia pada ruang atau badan publik di Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Pasaman. Beberapa kegiatan serupa masih akan berlangsung hingga awal November tahun ini di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Pada tahun 2021 ini, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat akan menerjemahkan 23 judul kaba. Dalam menerjemahkan kaba tersebut juga melibatkan konsultan yang paham budaya Minangkabau. Setelah dicetak, buku terjemahan ini akan menjadi bahan bacaan literasi bagi siswa se-Indonesia. Jika selama ini kaba yang berbahasa Minangkabau tersebut hanya bisa dinikmati oleh orang yang bisa mengerti bahasa Minangkabau, ke depan bahkan sampai ke Papua bisa menjadi bahan bacaan siswa. Selain daripada itu, tenaga penerjemah juga beberapa kali diminta untuk menerjemahkan naskah teks berbahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Di bidang literasi, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan kegiatan pembinaan komunitas baca dan gerakan literasi nasional. Pembinaan komunitas baca telah dilaksanakan di 5 kabupaten dan 2 kota dengan sasaran pengelola taman bacaan masyarakat, petugas perpustakaan, dan pegiat literasi di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kabupaten, dan Kota setempat. Untuk kegiatan literasi nasional sendiri telah dilaksanakan di 2 kabupaten di Sumatera Barat dengan sasaran penulis dan pegiat literasi di daerah tempat kegiatan berlangsung. Revitalisasi merupakan suatu upaya pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah agar tidak mengalami kepunahan. Kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan pelindungan sastra yang diawali dengan melakukan pemetaan sastra dan kemudian dilanjutkan dengan kajian vitalitas untuk mengetahui daya hidup bahasa dan sastra tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan dan kajian vitalitas sastra di Kabupaten 50 Kota, diketahui bahwa sastra lisan Nolam di Nagari Talangmaur, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota merupakan sastra lisan yang terancam punah. Oleh karena itu, di tahun ini program revitalisasi terhadap sastra lisan Nolam tersebut dilaksanakan.
Iolah sungai dalam terungkung. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat juga memberikan penghargaan wajah bahasa sekolah dan penghargaan wajah bahasa lembaga pemerintah. Penghargaan ini diberikan kepada sekolah dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan situasi tertib berbahasa di ruang publik sebagai bagian dari pendidikan literasi sepanjang hayat. Sesuai dengan Perintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Sekolah dan lembaga pemerintah diseleksi untuk merebut penghargaan ini. Kegiatan Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat direalisasikan dengan melaksanakan pengajaran bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, pegiat BIPA, dan pengajar BIPA di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Selain daripada itu, kegiatan BIPA lainnya adalah penyusunan kosakata BIPA. Kegiatan ini bertujuan menggali kebudayaan Indonesia dari segala aspek. Penyusunan ini juga memperkenalkan kosakata budaya Indonesia kepada pembelajar BIPA. Pada tahun 2021 ini, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat sudah menyelenggarakan Lomba Musikalisasi Puisi tingkat SLTA se-Sumatera Barat untuk ke-14 kalinya. Selama pelaksanaan lomba, sudah berbagai prestasi yang diraih tim utusan Provinsi Sumatera Barat, antara lain juara tingkat regional Sumatera dan juara tingkat nasional. Akan tetapi, persoalan meraih juara bukanlah patokan hasil dari sebuah pembinaan, terutama untuk musikalisasi puisi. Akan tetapi, jauh di balik itu semua yaitu pembinaan terhadap siswa. Hal lainnya, lomba ini bisa merajut persatuan dan kesatuan sejak di bangku sekolah. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat merupakan agenda rutin Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 ini, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat kembali menyelenggarakan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 melewati beberapa tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes wawancara dan UKBI, penilaian video profil peserta dan presentasi program, serta uji penguasaan bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia untuk menentukan 10 pasang finalis Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Kemudian 10 pasang finalis akan melaksanakan krida sesuai dengan program yang telah mereka susun sebelumnya. Selanjutnya, seluruh finalis memasuki tahap karantina. Pada tahap karantina ini, selain pembekalan, masing-masing peserta juga akan menampilkan bakatnya.
Puncak final pemilihan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Hotel Grand Zuri Padang pada 28 Mei 2021. Pada malam penganugerahan tersebut juga dilakukan penilaian akhir oleh 5 orang juri yang menghasilkan 5 pasang putra-putri terbaik 1-5 serta sepasang peserta favorit. Saya Zulfadli SMSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solo. Pertama, atas nama pemerintah Kota Solo, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang telah bekerjasama melaksanakan kegiatan diseminasi penggunaan bahasa di ruang publik di Kota Solo. Kemudian kami melihat kegiatan ini sangat positif sekali dan bernilai guna, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Saya Habibul Fuadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Selamat kepada Balai Bahasa yang terus bekerja keras untuk mensosialisasikan dan mendidik dan menyebarluaskan informasi dan kemampuan bagi seluruh mitra yang ada di Kota Padang, khususnya dan juga termasuk Sumatera Barat secara umumnya, dalam rangka untuk tetap memelihara dan mempertahankan identitas bangsa, dalam hal ini bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya Martinus D. Esos MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat atas kerjasama yang sudah berjalan tahun sebelumnya, antara lain di bidang pendidikan. Yang pertama, penyuluhan bahasa Indonesia, kemudian sosialisasi bahasa dan hukum, penelitian bahasa Mentawai, kemudian pembuatan kamus Mentawai. Harapan kita ke depan kerjasama ini tetap kita lanjutkan, kita pertahankan, dan kami minta Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat tetap bersinergi dengan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saya Sri Kandayani, pegiat literasi Sumatera Barat. Saya dari Rumah Baca Anak Nagari. Balai Bahasa dengan Taman Bacaan Masyarakat ini sangat penting, harus kita lanjutkan karena banyak lagi ilmu-ilmu dari sahabat Balai Bahasa yang harus kita miliki atau kita cari tahu dari teman-teman pegiat literasi. Jadi menurut saya, ayo berbagi, bergerak, dan berkolaborasi bersama. Semoga Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat selalu memberikan yang terbaik untuk taman baca yang ada di Sumatera Barat. Salam literasi.